Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amala. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah kami bermanfaat dengan ilmu tersebut, dan mudah-mudahan Engkau berikan kepada kami tambahan ilmu dan tambahan amal. Para jamaah sekalian, kaum muslimin dan kaum muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semuanya. Alhamdulillah, kita bisa bertemu kembali dalam kajian ilmiah ini yang membahas tentang kitab yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, Al-Qawaid wal Usul Al-Jami'ah, tentang kaidah-kaidah dan dasar-dasar yang mencakup banyak masalah. Dan alhamdulillah, pada kesempatan yang telah lalu kita sudah membahas tentang kaidah yang kedua, dan kita sekarang menginjak kaidah yang ketiga, kaidah yang sangat masyhur dalam fikih Islam, dan ini termasuk 5 kaidah besar dalam fikih Islam. Kaidah tersebut berbunyi, al-masyaqqatu tajlibut taysir. Kesulitan bisa mendatangkan kemudahan. Kesulitan yang ada dalam syariat ini bisa mendatangkan kemudahan. Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala menyebutkan banyak dalil yang menguatkan kaidah ini. Dan di antara dalil tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr. Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kemudahan untuk kalian, dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki kesulitan untuk kalian. Di dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Ketika syariat Islam sampai pada taraf sulit untuk dikerjakan, sehingga seseorang tidak mampu untuk melakukannya, maka syariat Islam akan memberikan kemudahan kepada orang yang demikian. Dalam ayat lain dengan redaksi yang hampir sama dan maknanya benar-benar sama, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la yukallifullahu nafsan illa ma ataha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan membebani seseorang kecuali apa yang Allah berikan kepada dia. Kecuali apa yang Allah berikan kepada dia berupa kemampuan. Ketika seseorang tidak mampu untuk melakukan sesuatu, berarti orang tersebut tidak dibebani dengan sesuatu yang tidak dia mampu. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keringanan kepada orang yang demikian. Dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan ada kesulitan di dalam agama Islam untuk kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menjadikan kesulitan di dalam agama Islam ini untuk kalian. Makanya kalau ada kesulitan, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kemudahan, keringanan kepada kita sebagai kaum muslimin. Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian semampu kalian. Bertakwalah kalian sekuat tenaga kalian. Kalau tidak ada kemampuan untuk melakukan sesuatu dalam usaha
untuk mewujudkan ketakwaan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keringanan kepada orang yang demikian, ya. Di dalam surat Asy-Syarah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra." Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan ada kemudahan. Sesungguhnya pada setiap kesulitan akan ada kemudahan. Ini menunjukkan bahwa apabila di dalam syariat Islam ini ada kesulitan, maka syariat Islam akan memberikan kemudahan dan keringanan kepada orang-orang yang berusaha untuk melakukannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis juga menjelaskan makna ini. Beliau mengatakan, "Fa innama bu'istum muyassirin wa lam tub'atsu mu'assirin." Sesungguhnya kalian adalah umat yang diutus untuk memudahkan manusia. Tidak sebaliknya. Kalian tidak diutus kepada manusia untuk memberikan kesulitan kepada manusia. Dan ini merupakan ruh yang inti di dalam Islam. Islam itu agama yang mudah dan agama yang memberikan kemudahan kepada manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala, beliau mengatakan, "Inni lam ub'ats bil yahudiyyah wala bin nasraniyah." Sungguh aku tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama Nasrani, tidak juga diutus dengan agama Yahudi. Walakinni bu'itsu bil hanifiyatis samhah. Akan tetapi aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang jauh dari kesyirikan, agama tauhid. Dan agama tersebut adalah agama yang mudah diterapkan oleh manusia. Dan ini menunjukkan, ya, bahwa agama Islam ini punya nilai yang sangat inti di dalamnya, yaitu nilai yang mudah, ya, ajarannya mudah dan memudahkan semua manusia. Agama Islam agama yang mudah, dan bukti dari hal ini banyak sekali. Seperti misalnya, ya, kita diwajibkan untuk sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu ini adalah kewajiban yang mudah. Kewajiban yang mudah. Dahulunya, sholat 5 waktu asalnya diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan 50 waktu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminta untuk diringankan sampai tinggal 5 waktu. Dan dari 5 waktu tersebut kita bisa mendapatkan pahala 50 sholat. Karena setiap sholatnya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pahalanya menjadi 10 kali lipat. Sholat 5 waktu ini sholat yang mudah. Coba kita bandingkan dengan waktu yang dimiliki oleh manusia. Dalam sehari ada waktu 24 jam. Itulah waktu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dalam 24 jam Allah Subhanahu wa taala hanya meminta kepada kita untuk menjalankan sholat 5 waktu. Coba sholat 5 waktu itu kita gabung. Kalau setiap sholatnya itu 5 menit, ya, maka 5 kali 5 baru 25 menit. Baru 25 menit dari 24 jam. Kalau saja sholat 5 waktu itu dilakukan sampai 1 jam pun, kalau dibanding dengan 24 jam, maka ini sesuatu yang sangat sedikit dari waktu kita. Makanya syariat Islam adalah syariat yang mudah dan memberikan kemudahan kepada manusia. Coba lihat syariat zakat.
berapa persen yang wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita nikmat. Harta kita dari Allah Subhanahu wa taala, semua rezeki kita dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua harta wajib untuk kita zakati. Lihat, tidak semua harta wajib untuk kita zakati. Allah Subhanahu wa taala menginginkan harta-harta tertentu saja yang wajib untuk kita zakati, dan ini ada kemudahan di sini. Sisi kemudahan dalam zakat. Hanya harta-harta tertentu yang wajib untuk kita zakati. Dari harta-harta tertentu tersebut, ya berapa persennya? Sangat sedikit. Misalnya zakat mal, berapa persen? Zakat mal hanya 1/40 yang wajib untuk kita zakati. Ya, harta kita dibagi 40, kemudian satu bagian dari 40 tersebut kita keluarkan untuk mereka yang sangat membutuhkan. Bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk saudara-saudara kita kaum muslimin yang mereka berada dalam kekurangan, dalam kebutuhan yang sangat mendesak, ya. Ini zakat, ya. Zakat syariat yang mudah, ya. Karena itu hanya pada harta-harta tertentu, kemudian dari harta-harta tertentu itu pun ya hanya sebagian kecil yang harus kita keluarkan, ya. Kemudian lihat, ya, zakat wajib dikeluarkan berapa kali dalam setahun? Hanya sekali, ya, hanya sekali. Tidak wajib misalnya setiap bulan atau setiap semester atau setiap 3 bulan. Tidak ada kewajiban seperti itu. Hanya sekali dalam setahun, ya. Tidak seperti kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh manusia, ya. Coba lihat misalnya kewajiban-kewajiban seperti kewajiban membayar, ya, misalnya pajak, ya. Ada bagian yang besar di sana yang harus kita keluarkan, ya. Dan kadang-kadang pajak itu harus kita lakukan setiap kali kita melakukan transaksi, dan ini juga sangat memberatkan. Berbeda dengan zakat, setahun sekali, dan itu pun 1/40-nya, hanya 2,5%, ya. Ini bagian yang sangat kecil, dan itu pun pada harta-harta tertentu saja, tidak pada semua harta kita. Kemudian lihat syariat puasa. Puasa Ramadan 30 hari. Tapi bandingkan 30 hari dengan jumlah hari dalam setahun. 355 hari kira-kira, ya. 355 hari dikurangi 30 hari. Ya. Berapa? 325 hari kita tidak wajib untuk berpuasa. Berpuasanya hanya 30 hari saja. Itu pun kalau 30 hari. Kadang-kadang puasa menjadi 29 hari karena bilangan bulannya pun 29 hari. Belum lagi ya ketika puasa, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada semua orang untuk berpuasa. Dan di sini juga ada nilai lebih ringan, ya. Kalau kita berpuasa seorang diri, maka kita akan merasakan berat. Berbeda ketika kita berpuasa dengan orang banyak, ya. Maka akan terasa ringan di sana. Belum lagi, ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan puasa sebagai bulan yang istimewa. Bulan yang istimewa, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan. Sehingga kita ada, ya, secara fitrah manusia, kita ada dorongan untuk melakukan amalan kebaikan di sana. Ya, ini juga menjadikan puasa yang asalnya terasa berat menjadi sangat ringan bagi kita. Ya. Inilah syariat Islam, syariat yang mudah dan memudahkan manusia. Kemudian lihatlah syariat haji. Syariat haji, ya, itu bagi orang yang mampu saja. Tidak untuk semua kaum muslimin. Yang mampu untuk melakukan ibadah haji diwajibkan untuk berhaji. Taib. Berapa kali? Hanya sekali dalam umur. Dan hanya sekali dalam hidup. Itu yang diwajibkan. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan pengertian kepada hamba-hambanya melalui lisan Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan banyaknya keutamaan-keutamaan yang bisa mereka dapatkan dari
ibadah haji ini menjadi lebih ringan dan lebih ringan. Ya. Dan lihat bagaimana ibadah haji tersebut mengumpulkan banyak manusia. Sehingga walaupun berat ketika dilakukan oleh orang yang sangat banyak tersebut, ya, menjadikan ibadah tersebut menjadi sangat mudah dan ringan bagi manusia. Di sana ada kebahagiaan, ya, ketika berkumpul dengan banyak masyarakat yang berbeda-beda, ya. Ada pemandangan yang indah di sana, persatuan, persaudaraan, ya. Ada kepuasan. Kemudian di sana ada Masjidil Haram, ya, yang di sana sholat dilipat gandakan hingga 100.000 kali. Di sana ada Masjid Nabawi yang sholat di dalamnya sampai 1.000 kali lipat. Sehingga dengan adanya hal-hal ini, ya, menjadikan manusia, ya, tidak berat dalam melakukan ibadah haji. Ada hal-hal yang memang mereka cari untuk melakukan ibadah haji tersebut. Kemudian syariat Islam yang sudah dijadikan mudah pada dasarnya, ya, asalnya sudah mudah. Ketika ada sesuatu yang menjadikan mereka berat pun, akhirnya syariat Islam memberikan kemudahan tambahan. Ya, misalnya syariat sholat harus dengan berdiri. Dan ini mudah, ya, berdiri dalam waktu yang tidak lama, mudah. Ada orang yang mampu berdiri sampai berjam-jam hanya karena harus menjadi penjaga sebuah bangunan. Sholat tidak sampai berjam-jam, ya, sebagaimana orang bekerja. Sholat, ya, berdirinya hanya sebagian dari gerakan sholatnya, dan itu pun ringan. Tapi misalnya dalam suatu keadaan seseorang tidak bisa berdiri, syariat Islam memberikan kemudahan. Ya, syariat Islam memberikan kemudahan untuk sholat dalam keadaan duduk misalnya. Ya, kalau misalnya tidak bisa dalam keadaan duduk, syariat Islam memberikan keringanan lagi. Silahkan sholat dalam keadaan berbaring. Rasulullah SAW dahulu telah menyabdakan, "Shalli qa'iman, fa illam tastati' fa qa'idan, fa illam tastati' fa 'ala jam." Ya, sholatlah dalam keadaan berdiri. Apabila tidak mampu, silahkan sholat dalam keadaan duduk. Apabila tidak mampu, silahkan sholat dalam keadaan berbaring. Seperti misalnya, contohnya lagi adalah ingkarul munkar. Ingkarul munkar ini syariat yang mudah dari asalnya. Tapi kalau misalnya pada suatu keadaan syariat ingkarul munkar ini menjadi sulit, ya, maka Islam akan memberikan kemudahan-kemudahan tambahan. Seperti misalnya ketika kita tidak mampu untuk mengingkari dengan tangan kita. Ya, baik tangan ini dimaknai dengan kekuasaan atau dimaknai dengan kekuatan, ya. Atau dimaknai dengan tangan sebenarnya, ya, dengan memukulnya misalnya, atau dengan cara lain dengan tangan itu. Kalau tidak mampu, maka kita dibolehkan mengingkari hanya dengan lisan saja. Kalau tidak mampu, maka kita dibolehkan untuk mengingkari hanya dengan hati saja. Dan itulah iman yang paling lemah, ya. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat ada kemungkaran, maka ubahlah kemungkaran tersebut dengan tangannya. Apabila dia tidak mampu mengubah dengan tangannya, maka ubahlah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu mengubah dengan lisannya, maka ingkarilah dengan hatinya. Dan itulah keimanan yang paling lemah, ya. Di antara yang menunjukkan, ya, bahwa kesulitan bisa mendatangkan kemudahan adalah Islam memaafkan darah yang sedikit walaupun asalnya najis. Misalnya ada wanita haid. Dan darah haid adalah darah yang disepakati oleh para ulama akan kenajisannya. Qadarullah wa ma syaa fa'al, karena sesuatu hal darah tersebut nyiprat sedikit, ya, ke pakaiannya. Apakah pakaian tersebut menjadi najis? Kita katakan sebenarnya najis. Tapi syariat Islam memaafkan najis yang sedikit tersebut.
Karena apa? Karena sulit untuk menghindari najis yang sedikit ini. Ya. Seperti misalnya syariat Islam memberikan kemudahan berupa boleh untuk beristijmar atau istinja. Ya, boleh untuk beristijmar, ya, untuk menggantikan istinja. Istijmar ini maksudnya adalah pada asalnya bersuci dengan batu, sebagai gantinya bersuci dengan air. Misalnya ada orang kencing, buang air kecil. Kemudian dia ingin beristijmar saja, tidak mau istinja. Karena dia melihat itu lebih mudah, ya. Mungkin dia kencing atau buang air kecil, ya qadarullah di sekitarnya, ya ada air tapi jauh. Akhirnya dia mengambil batu yang ada di sekitarnya. Dibolehkan oleh syariat Islam. Syariat Islam memberikan kemudahan di sini. Ya, dan akhirnya ini berkembang di zaman ini, misalnya ada tisu, ya, maka dibolehkan kita ya membersihkan kencing kita dengan tisu. Kita dibolehkan membersihkan kencing kita dengan tisu, walaupun masih ada air. Walaupun ada pilihan untuk bersuci dengan air, tapi kita dibolehkan di dalam syariat Islam untuk bersuci dengan selain air, yang penting najisnya hilang, ya. Yang penting zat najisnya bisa hilang. Kemudian syariat Islam menghukumi mulut hewan-hewan yang hidup di sekitar manusia menjadi suci. Seperti misalnya mulut kucing. Mulut kucing ini bisa jadi dia memakan bangkai. Dan kita sangat sulit untuk mengontrol mereka. Akhirnya Islam memberikan hukum innaha laysat binajis. Sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Innaha minat tawafin alaikum wat tawafat. Kucing adalah termasuk makhluk hidup yang selalu mengitari kalian, hidup di tengah-tengah kalian. Ya, maka dikatakan oleh Rasulullah SAW dia adalah suci, ya. Dan maksud dari suci di sini adalah suci badannya, suci mulutnya. Bukan berarti harus ya dikatakan suci air kencingnya misalnya. Bukan dikatakan harus suci misalnya kotorannya, ya. Bukan harus dikatakan suci misalnya darahnya, tidak, ya. Tapi yang dimaksud dengan suci di sini adalah yang lahir, yang tampak dari kucing, ya, bagian luar badannya, ya, seperti misalnya kulitnya, rambutnya itu suci, kemudian mulutnya itu suci, kakinya walaupun dia menginjak banyak tempat, ya, mungkin menginjak tempat yang dinajiskan, ya, tempat yang najis, tapi dihukumi semuanya suci karena untuk memberikan kemudahan kepada kaum muslimin. Coba bayangkan, ya, kalau tidak ada hukum seperti ini. Coba kalau dikatakan ya kita harus membersihkan kucing sebelum kucing masuk rumah. Betapa beratnya ya hal ini untuk diterapkan dalam kehidupan. Tapi Islam memberikan kemudahan kepada para pemeluknya, dan inilah syariat Islam yang sangat indah. Kemudian ketika seseorang punya bayi, ya, dan bayinya laki-laki, ketika ngompol, ya, tidak harus diguyur dengan air, tidak, cukup diciprati. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam, ya. Termasuk di antara kemudahan yang diberikan oleh Islam adalah kita dibolehkan untuk menghukumi sesuatu dengan kemungkinan besar yang kita ketahui. Tidak harus mencapai derajat kepastian. Tidak harus kita bisa memastikan sesuatu kemudian kita bisa menghukuminya setelah itu. Tidak wajib sampai pada derajat kepastian. Karena apa? Karena untuk sampai pada derajat kepastian ini sangat sulit, ya, untuk dilakukan pada banyak masalah. Bahkan, ya, kalau kita lihat, ya, dalam banyak masalah-masalah fikih, ya, kita kesulitan mencapai
ilmu atau mencapai pengetahuan tentang sesuatu sampai pada derajat pasti pada sebagian besar masalah yang ada, ya. Sebagian besar masalah fikih itu sampai pada derajat ghalabatul dzan, ya, yaitu kemungkinan besar. Sampai pada derajat kepastian ini sedikit, ya. Masalah-masalah yang sampai pada derajat kepastian ini sedikit, ya. Makanya syariat Islam memberikan kemudahan kepada manusia, ya. Silahkan ketika melakukan sesuatu, ketika memberikan hukum kepada sesuatu tertentu, silahkan memberikan hukum ketika kalian sampai pada derajat ghalabatul dzan, yaitu kemungkinan besar atau persangkaan kuat. Termasuk di antaranya, ya, memberikan kemudahan termasuk di antara bukti syariat Islam memberikan kemudahan kepada para pemeluknya adalah ketika syariat Islam membolehkan sesuatu yang asalnya diharamkan ketika keadaan sampai pada derajat darurat. Ketika keadaan sampai pada derajat darurat, maka syariat Islam membolehkan sesuatu yang pada asalnya diharamkan. Jangan heran kalau syariat Islam membolehkan untuk memakan bangkai ketika keadaannya sudah darurat. Kalau tidak makan bangkai, maka dia akan terancam jiwanya. Jangan heran kalau syariat Islam membolehkan seseorang untuk memotong tangannya kalau misalnya keadaannya sudah darurat. Kalau tidak diamputasi, maka penyakitnya akan bisa menjalar ke seluruh tubuhnya. Maka syariat Islam membolehkan hal tersebut. Jangan heran apabila seseorang boleh melihat aurat orang lain ketika keadaannya darurat. Kalau dia tidak dioperasi oleh dokter laki-laki, maka tidak ada dokter lagi. Yang ada hanya dokter laki-laki. Sehingga dia harus dilihat auratnya. Keadaannya darurat, ya. Kalau tidak demikian maka jiwanya akan terancam, ya. Begitu pula dalam masalah hilangnya kemakruhan ketika ada kebutuhan, ketika ada hajat. Dalam kaidah fikih disebutkan la karahata ma'al hajah. Tidak ada hukum makruh lagi ketika sesuatu yang dimakruhkan itu sangat dibutuhkan. Ketika sesuatu yang sangat makruh, ketika sesuatu yang pada asalnya hukumnya makruh tersebut sangat dibutuhkan, maka hukum makruhnya menjadi hilang. Ini kemudahan yang diberikan oleh syariat, ya. Syariat Islam ini benar-benar syariat yang mudah dan benar-benar syariat yang memberikan kemudahan kepada orang lain. Coba lihat, ya, syariat diyah. Syariat diyah. Bagi orang-orang yang ternyata membunuh orang lain, tapi dia melakukannya secara tidak sengaja. Dia melakukannya karena kesalahan, ya. Dia nyupir mobil misalnya, dia sudah baik dalam nyupir mobilnya, dia tidak salah. Tapi qadarullah wa masya'a fa'al, ada anak kecil lewat. Ada anak kecil lari tanpa melihat kanan kiri. Tertabraklah anak kecil tersebut. Mati. Apa hukum Islam? Hukum Islam mengatakan bahwa ini termasuk kasus pembunuhan yang tidak disengaja. Tapi karena ini berhubungan dengan hak manusia, maka diyat diwajibkan. Diyat diwajibkan. Orang yang membunuh tersebut tidak wajib membayar diyatnya. Siapa yang wajib membayar diyatnya? Yang wajib membayar diyatnya adalah akilahnya. Kerabat-kerabatnya yang laki-laki yang mereka menjadi asobah orang tersebut, mereka wajib untuk mengumpulkan harta, kemudian membantu orang ini yang dinyatakan membunuh tanpa sengaja. Dan ini merupakan suatu kemudahan yang diberikan oleh syariat Islam. Karena kalau diyat tersebut harus dibayar oleh orang tersebut, maka ini akan sangat memberatkan. Betapa banyak orang yang tidak sengaja untuk membunuh, ya. Tapi qadarullah masya Allah, akhirnya ternyata dia terjatuh ke dalam pembunuhan tanpa disengaja dan dia tidak bersalah sama sekali, ya. Makanya diyatnya tidak wajib dibayar oleh dia, tapi yang wajib membayar dia adalah yang wajib membayar diyat adalah
kerabat-kerabatnya, dan itu banyak ya. Ketika dipikul oleh banyak orang, maka kewajiban dia tersebut akan menjadi mudah dan ringan. Ya, inilah mulianya syariat Islam, syariat yang mulia, syariat yang datang dari Allah, zat yang maha mengasihi hambanya, zat yang maha penyayang. Ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidaklah mengutusmu wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk rahmat bagi alam semesta. Demikian yang bisa Anda sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmu kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa menerapkan ilmu ini dengan mudah dan bisa menyebarkannya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.